Modern Sakti serta Bapak Ibu guru yang hadir di majelis ini, serta Pak Wisnu sama Pak Bibi selaku operator mengelola nilai PKKM yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah, masyaallah, pada siang hari ini sangat kita dapat bertemu di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita. Amin. Memberikan hidayah dan petunjuknya, rahmatnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam rangka untuk mengabdi kepadanya dengan tulus ikhlas dan harapan ridhonya semata. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah SAW serta keluarga sahabat dan umatnya. Sahabatnya saya hormati, pertama saya bersama Ketua Tim menyampaikan terima kasih kepada Bu Kepala beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga kami tim PKKM bisa hadir di madrasah ini untuk melaksanakan tugas menggali, menilai secara langsung terhadap kinerja kepala madrasah tahunan 4 tahunan. Mudah-mudahan apa yang pernah kepala madrasah serta jajarannya usahakan dan dipersiapkan mendapatkan balasan dari Allah, dan tentunya semua amal ibadah diterima sebagai yang hasanah, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Berikutnya terkait dengan PKKM, bahwa setiap kepala madrasah setiap tahunnya dinilai dengan penilaian tahunan yang dilaksanakan oleh pengawas bina dan pengawas yang ditunjuk. Kemudian satu periode jabatan kepala dinilai 4 tahun oleh tim yang melibatkan beberapa unsur, antara lain dari Kementerian Agama, kemudian dari pengawas, dari komite, yayasan, tenaga pendidikan dan pendidik yang jumlahnya kurang lebih ada 10 orang, yang dinilai ada 5 aspek, yaitu pengembangan madrasah, kemudian manajerial, ketiga kewirausahaan, kemudian supervisi baik pada teknik maupun pendidik, kemudian juga prestasi yang akan dicapai oleh kepala itu sendiri, oleh madrasah, tidak lupa juga prestasi yang bisa dicapai oleh pendidik, tenaga pendidikan, dan para siswa. Dari situ nanti hasilnya akan ada 4 kategori. Yang pertama adalah sangat baik, kemudian yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan yang keempat adalah kurang. Hasil ini semuanya dirangkum dari instrumen yang sudah disiapkan oleh Dirjen Pendidik Kementerian Agama Pusat Jakarta sana, ada sekitar 108 item, dan penilaian ini menggunakan asas subjektivitas yang dilakukan oleh semua tim berdasarkan bukti-bukti yang sudah disaksikan di kepala madrasah dan jajarannya, yang menunjukkan prestasi kinerja atau prestasi kerja selama 4 tahun, sehingga mulai SK dianggap menjadi kepala madrasah sampai dengan akhir 4 tahun. Dan hari ini setelah saya mendengarkan paparan yang dilakukan oleh Ibu Kepala Madrasah Bu Sakti, telah banyak gambaran tentang capaian-capaian kinerja yang telah dicapai di MG Modern Sakti ini. Kemudian hasil dari penilaian itu nanti akan kami sampaikan secara resmi kepada yayasan. Jadi penilaian dari komite, dari yayasan, kemudian dari teknik, dari pendidik,
diolah, dirangkum, dijadikan satu hasil PKKM yang kami sampaikan kepada pengurus yayasan. Di pengurus yayasan itulah karena PMA 58 mengamanatkan kepala madrasah itu adalah diangkat oleh yayasan, sehingga hasil ini nanti sebagai bahan pertimbangan ketua yayasan untuk mengambil langkah-langkah untuk kemajuan madrasah ini. Namun demikian, seandainya ketua yayasan memiliki kebijakan sendiri, tentunya tetap kita hargai. Artinya, kalau hasil PKKM ini adalah sangat baik, rekomendasi kami ya dilanjutkan. Kemudian kalau baik, berarti akan ada semacam, kalau di madrasah ada uji kompetensi. Kalau kurang dan cukup, yayasan diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Tapi semuanya adalah hak penuh dari ketua yayasan beserta pengurus lainnya. Penilaian ini memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dari seorang ketua yayasan maupun pengurus yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti setelah sambutan saya ini, mungkin para tim akan melakukan proses penilaian terhadap bukti fisik yang disediakan oleh kepala beserta jajarannya. Namun demikian, karena waktu ini adalah waktu libur sudah tiba, maka saya usul untuk sholat duluan. Mohon maaf Ustaz, biar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan penilaian tidak tergesa-gesa. Nanti belum selesai terus belum sholat, itu kayaknya Pak Mubi Anda tumak nina, tidak tenang. Dan saya tadi mungkin Pak Yayasan keluar sholat dulu. Nanti itu. Karena itu saya mohon izin nanti sebelum penilaian dimulai, nanti kita beri waktu untuk sholat dulu. Bagi yang menghendaki bagi yang menghendaki 12 sholat dulu setelah penilaian, ya saya persilahkan. Tapi minimal saya selaku ketua tim memberikan kesempatan sehingga nanti ketika yang bisa saya ditanya, mengapa Pak Imam kok tidak sholat? Ketua tim sudah memberi kesempatan, saya sudah saja. Dan saya persilahkan, tapi beliau saja mungkin berhalangan, yang tidak tahu. Atau mungkin celananya kotor, saya tidak tahu juga. Tapi yang jelas kita ini melakukan apapun di dunia, kita niatkan ikhlas, mata-mata mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di masa pandemi Covid ini, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan ya, kesulitan-kesulitan. Guru mengajar juga sulit, ya, sampai pedagang kaki lima pun juga sulit. Bahkan kalau saya melihat para mubalik pun juga sulit, kan tidak ada yang undang. Sehingga pandemi Covid ini menginspirasi kita. Kalau banyak orang menyalahkan Covid, itu tidak bisa mengajar gara-gara Covid, tidak bisa jualan kopi gara-gara Covid. Kalau saya mengajak teman-teman guru, sahabat guru untuk tidak begitu. Karena Covid itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Walaupun itu Covid itu virus, tapi juga yang menciptakan tetap Allah. Sesama makhluk Allah tidak boleh kita ini saling menghina, tidak boleh saling mengkambing-hitamkan. Walaupun itu virus yang tidak bisa kita lihat, tapi kita perlu mengambil manfaat, mengambil hikmah di balik itu semuanya. Karena boleh jadi apa yang kita tidak suka, tetap ternyata di hadapan Allah adalah lebih baik. Tapi itu sebaliknya, dengan hal yang kita gemari, justru Allah tidak baik. Karena itu, bagaimana kita menggunakan situasi sekarang ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bisa beraktivitas dan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga syariatnya tidak kita tinggalkan. Artinya apa? Kita beraktivitas dengan tetap menjaga beradaptasi dengan Covid itu, yaitu pakai masker atau pakai
face shield yang dengan pakai begini, juga cuci tangan pakai sabun, juga jaga jarak. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, kita tidak tahu kalau saya dipakai ini kita seperti itu tadi di tempat yang di Amerika itu saya akan bawa semprotan, itu bukan saya memilih tidak, tapi saya menjalankan syariat ini dengan sebenar-benarnya. Ya. Jangan sampai orang itu pasrah tanpa ada usaha. Ketika sahabat ini langsung masuk aja, kata Rasulullah, untanya tolong dicentang dulu. Sekarang ya mobilnya dikunci di sini. Nah, kalau kita ada COVID, ya kita diperintahkan untuk lari seperti lari ketika kita melihat singa, kencang seperti kita melihat singa itu. Atau kalau ada wabah ataupun di suatu daerah, maka orang yang dari luar jangan masuk, orang yang di dalam janganlah keluar. Artinya apa? Kita ini sebenarnya oleh Rasul sudah diberi resep-resep. Hanya kekebalan kita saja, kedunguan kita saja, kejahilian kita saja yang menghambat kita ini untuk bisa wujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, COVID tidak menjadikan satu kendala, tidak menjadikan satu hambatan untuk kita berprestasi, untuk berinovasi, tapi masih ada jalan, masih ada cara untuk menyikapi COVID-19 ini. Dan sekarang ini memang kalau kita melihat perkembangan COVID, bukannya COVID ini menurun, tapi kayaknya kok gas ya, trennya kayaknya agak hampir. Kalau ngatur itu sudah kuning tapi mendekati oranye, tinggal 0,1 kayaknya. Kalau kemarin ada klaster di salah satu SMA, saya akan sebut nama mereknya SMA, karena dia kena klaster-klaster itu disebabkan karena apa? Menurut saya ya karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan pada aturan Allah. Saya tidak mengatakan itu aturannya manusia, aturannya polisi, aturannya Pak Jokowi, bukan. Tapi pada hakikatnya semua aturan sebenarnya adalah milik Allah. Allah sudah menakdir kita untuk kalau belanja nenggoni golden merancangkan pakailah masker teman, pakailah masker atau face, tapi kita kan rata-rata ngeyel. Tetangga saya tidak ada yang terpapar COVID, teman saya tidak ada yang terpapar COVID, foto-foto menungso itu ngaku nggak saling mencuri, ya, padahal sebenarnya kan tidak begitu. Dan ketaatan ini harus dengan ikhlas, bukan karena Pusakti, bukan karena pengurus yayasan, bukan karena kasih firman, tapi ketaatan itu melandaskan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimanapun kita berada pasti di bawah undang Allah. Jadi sekali lagi saya mengajak, mari kita belajar untuk memahami kehidupan di masa COVID ini dengan sebaik-baiknya. Utamanya dulu saya titip sampaikan edukasi pada siswa-siswa, sehingga siswa kita itu kalau misalnya futsal pun itu kita tega gitu, karena dia sudah bisa mengatasi futsal bagaimana pada masa pandemi COVID. Anak kita misalnya ingin bepergian ke pantai Gemah, kita sudah tega, kenapa? Sudah yakin anak kita bergaul dengan situasi COVID ini. Tapi kalau yang tidak mengajarkan, ya dulu nih masa bodoh, misalnya masa bodoh, akhirnya apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba ketika direpit menjadi reaktif, ketika di swab akhirnya bom. Sekarang apa? Kita kurang edukasi, kita harus mengedukasi anak-anak kita, utamanya edukasi terhadap diri kita sendiri. Ya walaupun panjenengan hanya berlima, tapi saya berharap juga protokol kesehatan tadi ada berlima itu jaraknya 1 meter, 5 meter, 5 meter. Walaupun dengan keluarga di rumah kalau tidak perlu dekat, kalau kontak fisik ya tidak perlu. Kenapa? Kita ini saling menjaga. Bukan berarti kita ini takut ketularan ibu, tapi juga kita harus diwaspadai, kita jangan menularkan. Kan boleh jadi dengan Pusakti, Pusakti kepala saya sudah bersih, belum tentu. Karena Pak Pusakti sering mundur di mana-mana, ketemu di Jakarta, mungkin Pak Menteri Agama kan apa di wilayah Pusakti, karena Pak Menteri Agama orang yang dihormati akhirnya salaman cium tangan. Nah virusnya Pak Menteri Agama kalau Pusakti duduk dengan panjenengan, akhirnya Pusakti karena tidak langsung ini juga menularkan virusnya Pak Menteri. Kan gitu. Virus good looking. Virusnya kan jalan-jalan, virus kan bisa dilihat. Walaupun kita ini Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa ma fis sama.
tapi tetap syariatnya kita pegang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira dan mohon maaf Bu Sakti tadi jarang-jarang Bu Sakti ada jadwal maju ya. Karena saya tahu Bu Sakti adalah penulis buku. Kalau saya terlambat saya malu. Kalau terlambat saya malu, maka saya balik teman-teman tim tadi, ayo jangan terlambat. Kamu tetap sampai lebih awal. Dan kedatangan saya lebih awal dengan tim itu kemudian dimulai Bu Sakti tadi. Karena tidak tahu kalau tim saya mengatakan monggo dimulai, ada yang gitu udah tadi. Jadi saya datang awal itu bukan berarti harus dimulai gitu. Ya, tapi ya sudah, terima kasih sudah dimulai. Kalau aku ngisi aja. Jadi gitu Pak. Jadi datang awal saya tadi hanya on time. Walasri. Tapi tidak harus dimulai sekali lagi. Tapi sudah apa dibalik Pak? Kita dimulai dulu gitu. Terima kasih kepada Bu Sakti dan jajarannya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amin. Dan kemudian mudah-mudahan MI ini kalau tadi apa Bu Sakti menyampaikan cari izin saja sulit, tapi sekarang saya balik Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ingin mendirikan lembaga datangkan saya tanya Norno, pokoknya panjangan punya tanah yang diwakafkan sesuai dengan ketentuan tidak lama-lama. Ini bulan September, insya Allah tahun depan terjamin hijabnya bisa. Monggo kalau ingin buku ini. Alhamdulillah, saat ini kau ngeten nggih Pak. Iya. Jadi 2007 saya masih di MTSN 1 Tulungagung, jadi belum mendampingi panjenengan. Nah, sekarang kalau ibu-ibu atau mungkin Pak Yayasan, Pak Komite mau Komite Alia atau MTS ya, insya Allah. Ini desakannya wali santri di sini tuh mendirikan MTS Pak. Ya. Kalau MTS tanahnya kurang lebih 1060 dasarnya. 1060 meter persegi insya Allah. Yang penting persyaratan ini terpenuhi. Saya tidak akan menanyakan di kota M tidak bisa hidupkan kembali. Justru kalau Bapak Ibu sekarang menyaksikan madrasah tidak hanya itu, sekarang menjadi booming di kota maupun di daerah pelosok. Bahkan ada salah satu pejabat setingkat kecamatan meminta saya untuk mengerem lajunya madrasah kita ini. Karena di situ banyak saudara kita yang kehabisan murid, sehingga harus di merger dua. Saya bilang pada beliau bahwa kami bukan pecundang, kami bukan satu virus, tapi kami melayani masyarakat. Dan disitulah masyarakat yang akan bisa menentukan pilihannya. Karena bagaimanapun juga saya ngomong bakso itu enak, tapi kalau dia ini penyakitnya kolesterol juga tidak akan menerima. Ya makanya sekarang ini sudah tidak ada dikotomi lagi antara madrasah dan sekolah. Tapi jangan sampai ini membuat kita lengah atau terlena. Kita sekarang di atas sana, kemudian nanti kita lihat ya. Suatu ketika seperti sepeda motor itu Pak ya, ban itu, roda itu kadang-kadang di bawah dan di atas. Dan posisi madrasah sekarang di atas, maka saya mengajak janganlah sombong, tetaplah tawadhu sehingga kita berada di atas itu lama gitu. Lama. Saya juga pernah merasakan bagaimana madrasah dari murid kesulitan tahun 80-an ke atas sampai 90-an. Saya harus door-to-door ke rumah-rumah untuk mencari siswa. Kalau sekarang ini kayaknya kami menyaksikan di MTSN 1 itu sekarang ini pendaftarnya 1000 sekian yang diterimanya 280, enak, merasa enak, bisa memilih. Tapi waktu saya di sana dulu, masya Allah, saya murid harus ya keluar ya tidak pakai kopiah, karena kalau pakai kopiah katanya anak kamu kesulitan bahasa Arabnya mungkin. Seperti itu dulu. Kalau sekarang ini kayaknya di MI yang dan MA sudah luar biasa, ibaratnya duduk di kursi, murid sudah datang sendiri. Tapi saya mengajak bahwa Ibu ini momen yang harus kita jaga, menjaga lebih sulit daripada mengusahakan, ya. Jadi lebih sulit. Menikah ini kan mudah, tapi yang susah kan menjaga keharmonisan keluarga. Menjaga ini, wah kalau masih mencari apa itu saya pikir lebih mudah. Tapi udah benar-benar ijab kabul itu lebih kenapa? Ya borok-borok mulai kelihatan gitu. Saya kira itu, terima kasih, mohon izin. Nanti kita beri kesempatan untuk teman-teman tim untuk sholat duluan, tapi sekali lagi bagi yang menggunakan waktu ini terus, nanti saya sudah memberikan wahana dan saya tulis sebagai buku ini Bu, dan jangan tulis saksi perma apa
mementingkan sholat daripada kesengan gitu bro. Ini apa kita beribadah pada Allah. Terus sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita istirahat untuk sholat.